Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Fatimah, NIM 205231158 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Islam. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang peristiwa Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di mana silam situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antar Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang India Belanda atau VOC. Pada 13 Februari 1795, nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan Perjanjian Giyanti, yakni di Desa Nyanti. Pada pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti atau Yanti dan secara tertulis dibaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Tugu Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa Geger Pecitan ternyata belum mati tepat pada sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik yang mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II, namun tanah tersebut diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur jenderal di Batavia itu pun langsung mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini membuat VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah nasionalnya secara tertutup. Nicholas Harting melakukan perundingan terhadap Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersikap dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan pada Pakubuwono III sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayah yang terjadi pada tanggal 14 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Misel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Khalifatullah, sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, lalu 2 hari kemudian, tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek-aspek atribut-atribut yang meliputi keris yang menjadi pusaka raja yang diserahkan pada Sultan Hamengkubuwono I, dan ada juga bahasa, tari, dan belangkon. Akan tetapi terbelahnya masyarakat Jawa tersebut tidak menjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lainnya seperti bahasa mengalami proses yang sangat panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa.
Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu menguasai masih terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Trah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa menjadi kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati Kasunanan yang dimiliki Pangeran Sambernyawa dengan wilayah kekuasaan yang dikenang sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing ditumbuhi dengan perbedaan modal dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh ragam revolusi pada pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian cerita latar belakang peristiwa perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.